Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para santri Baitul Quran di mana saja berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali walaupun dengan keterbatasan jarak, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, menyelami ilmu-ilmu, khususnya dalam ilmu nahwu. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Muntaha ini, di kitab Muntaha ini di pelajaran selanjutnya. Akan tetapi karena saya kira dan saya cek daripada jawaban-jawaban yang diberikan oleh kalian semua mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kalian, saya cek masih banyak yang kiranya belum memahami secara menyeluruh tentang apa yang telah lalu, daripada tarkib isnadi, tarkib idofi, dan juga tarkib bayani wasfi yang sudah kita pelajari. Itu ada sebagian yang belum memahami secara penuh apa maksud daripada ketiganya itu. Oleh karena itu nanti mungkin di tugasnya ada murojaah tugas, ada murojaah tugas yang mesti kalian lakukan supaya mengulang kembali sampai mungkin. Dan kalau ada yang tidak paham, ada yang kalian masih belum mengerti secara full, silahkan tanyakan, jangan sungkan-sungkan. Tanyakan, kalau bisa tanyakan di grup, khususnya grup tugas nahwu, supaya semuanya bisa mengambil faidah dari jawaban kalian, ya. Dari pertanyaan kalian. Itu. Sambil kita melanjutkan dulu pelajaran selanjutnya, yaitu tentang judul yang kedua. Saya sekarang sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak judulnya. Satu judul cukup karena waktu kita banyak, materi kita juga sedikit. Yang penting pemahaman yang sempurna, pemahaman yang menyeluruh, itu yang kita harapkan, ya. Saya akan melanjutkan kepada judul yang kedua, yaitu termasuk masih dalam golongan tarkib bayani, ya. Tarkib bayani yang kemarin kita sudah tahu, tarkib bayani itu adalah frasa, ya, atau susunan dua kata atau lebih yang belum menjadi kalimat. Ya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan contohnya rumah Agus, rumah Fitri, rumah Randy. Rumah Randy ini belum satu kalimat utuh, itu belum dikatakan kalimat. Tapi nggak disebut juga satu kata, karena ada dua kata di situ, rumah dan Randy, tapi nggak disebut kalimat. Kalau yang disebut kalimat, contohnya rumah Randy bagus, itu kalimat. Tapi kalau rumah Randy saja itu belum kalimat dan tidak disebut satu kata, itu ada dua kata. Nah, yang ini namanya disebut dengan frasa kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebut tarkib dan tarkib, ya. Kemarin kita udah belajar tarkib isnadi sudah, tarkib idofi sudah. Silahkan flashback kembali ke video yang sebelumnya bila masih ada yang belum paham. Lalu kalau masih belum paham juga tanyakan segera. Nah, terakhir kita bahas tarkib wasfi, ya. Tarkib wasfi yang mana tarkib wasfi ini sama, susunan dua kata yang belum menjadi kalimat. Contohnya al-masjidul kabiru, kalau enggak masjidun kabirun, al-masjidul kabiru, atau al-ma'hadul wasi'u, al-masjidul kabiru, masjid al-kabir. Ada dua kata, al-masjidu al-kabiru. Al-masjid artinya masjid, al-kabiru artinya besar. Ketika digabungkan al-masjidul kabiru, sama-sama ada alif lam, al-masjidul kabiru, maka yang seperti ini namanya tarkib wasfi atau sifat dengan mausufnya. Ya, ini hubungan antara dua kata ini adalah yang kedua menjadi sifat dari yang pertama. Maksudnya apa? Kata yang kedua apa? Al-masjidul kabiru. Kata yang kedua adalah al-kabiru. Kata yang pertama adalah al-masjidu. Maka kata kedua menjadi sifat daripada kata yang pertama. Al-kabiru yang artinya besar menjadi sifat daripada al-masjidu yang artinya masjid, ya, kata yang pertama. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya al-masjidul kabiru, masjid yang besar. Masjid yang besar, diperkirakan ada kata yang di situ. Kata yang ciri-cirinya susunannya sama antara huruf kata yang pertama dan kata yang kedua. Bagaimana susunannya sama? Maksudnya gini. Misalkan katanya
Contohnya misalkan gini, al masjidul kabiru, al masjidul kabiru. Contohnya seperti ini, al masjidul kabiru. Saya harap kelihatan ya. Al masjidul kabiru, al masjidu al kabiru. Susunannya sama seperti apa? Bentuknya sama seperti apa? Sama-sama punya alif lam. Kalau yang kata yang pertama punya alif lam, kata yang kedua punya alif lam juga. Lalu kata yang kedua terakhirnya domah, maka kata yang pertama terakhirnya domah, maka kata yang kedua terakhirnya domah juga. Maka yang seperti ini disebut dengan tarkib wasfi, yaitu sifat dan mausuf. Yang kata yang kedua yaitu al-kabir menjadi sifat daripada kata yang pertama yaitu al-masjid. Al-kabir artinya luas, besar, al-masjid artinya masjid. Nah, jadi kata luas ini menjadi sifat daripada masjid. Kalau diterjemahkan secara bebas menjadi masjid yang luas, masjid yang luas. Nah, kalau ada terjemahan yang ada disisipkan di situ kata yang atau makna yang, maka ini biasanya tarkib wasfi. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah. Bismillahirrahman. Ar-Rahman ini menjadi sifat daripada kata yang pertama apa? Allah. Ar-Rahim. Nah, ini juga menjadi sifat daripada kata Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Biasanya kalau udah diartikan yang itu hubungannya adalah sifat dan mausuf, atau susunan kalimat susunan katanya disebut tarkib bayani wasfi. Yang menjadi sifat namanya boleh sifatun, sudah sifatun. Namanya juga sifat. Yang menjadi sifat atau kata kedua disebutnya dalam ilmu nahwu namanya sifatun. Sifat sudah. Sama seperti bahasa Indonesia. Nah, yang kata yang pertama yang disifati, yang disifati itu menjadi sifat masjid, kabir menjadi sifat masjid. Nah, kata pertama ini disebutnya mausuf. Mausufun. Yang disifati. Mausufun. Ya, mausufun. Kata yang kedua disebut sifat, yang kata yang pertama disebut mausuf. Kata yang pertama disebut mausuf. Begini seterusnya. Ciri-cirinya kalau kata pertama ada alif lamnya, kata keduanya ada alif lamnya juga. Kata pertamanya domah, maka kata keduanya juga adalah domah. Dan begitu. Kalau kasrah maka kasrah juga. Kalau fathah maka fathah juga. Dan begitu seterusnya. Ya, itu ciri-cirinya mudhaf ilaih sifat dan mausufnya, atau susunannya disebut tarkib bayani wasfi. Tarkib bayani wasfi. Tarkib artinya frasa, bayani adalah yang menjelaskan, wasfi artinya sifat. Alias frasa yang menjelaskan sifat. Ya, itu tarkib bayani wasfi itu. Barangkali itu mungkin nggak jadi tarkib taukidnya, kita skip untuk besok saja. Tarkib taukidnya kita skip untuk pelajaran besok. Kita mengulang kembali tarkib bayani wasfi. Bayani wasfi atau yang disebut dengan sifat dan mausuf. Sifat adalah kata yang kedua yang menjadi sifatnya. Mausuf adalah kata yang pertama yang disifatinya. Gitu. Ya, saya kira paham. Habis ini ada video tambahan yang saya gabungkan di sini. Silahkan ditelaah baik-baik. Setelah itu kerjakan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tugasnya adalah membuat susunan tarkib wasfi sebanyak 20 frasa. 20 frasa.
Contohnya saya beri contoh, baitun jamilun. Baitun jamilun adalah tarkib wasfi. Yang pertama, baitun adalah mausufnya, jamilun adalah sifatnya. Artinya baitun rumah, jamilun indah, rumah yang indah. Rumah yang indah. Nah, jamilun itu menjadi sifat daripada baitun, karena jamilun kata kedua, baitun kata pertama. Jamilun menjadi sifat bagi baitun. Indah adalah sifatnya rumah. Rumah yang indah, artinya rumah yang indah. Itu contohnya. Nah, cari 20 prasa. Ini kan namanya prasa, bukan kata. Karena dua kata, susunan dua kata atau lebih yang belum membentuk kalimat, namanya prasa. Cari 20 prasa yang semisal ini, yaitu prasa dengan sifat mausuf, sifat dan mausufnya, atau frasa dengan susunan tarkib bayani wasfi, ya. Ulang-ulang terus. Saya contoh tadi, baitun jamilun. Nah, nggak ada alif lamnya, nggak ada alif lamnya. Kalau kata pertama nggak ada alif lamnya, baitun kan nggak ada alif lamnya. Maka kata kedua juga harus tidak ada alif lamnya. Jamilun, bukan baitun al jamilu, enggak, baitun jamilun. Kalau mau al baitu al jamilu, ada alifnya, ada alif lamnya, harus ada alif lamnya juga. Kata pertama ada alif lamnya, kata kedua harus ada alif lamnya. Kata pertama nggak ada alif lamnya, kata kedua tidak boleh ada alif lamnya. Gitu. Baitun jamilun. Atau contohnya lagi, saubun nazifun. Saubun artinya baju, nazifun artinya bersih. Ya. Saubun nazifun, nazif ya kata yang kedua menjadi sifat buat saub kata yang pertama. Bersih menjadi sifat untuk saub atau baju yang merupakan kata pertama. Bersih adalah sifat dari baju, maka artinya baju yang bersih, baju yang bersih. Nah, cari 20 kata dari mana saja kalian dapatkan, asal jangan nyontek. Asal jangan nyontek ya catatannya. Maka cari dari mana saja kalian dapatkan, dan buat susunannya dengan benar, ya, buat harakatnya dengan benar, buat artinya juga dengan benar. Taruh artinya. 20 kata yang seperti itu, 20 kata tarkib bayani wasfi, dapat dari mana saja, dan juga terjemahan artinya. Harus diberi harokat dengan benar, ya. Dan jangan nyontek. Kirimnya ke grup tugas nahu. Saya bisa tahu nyontek kalau apa? Kalau ternyata sama dengan temannya yang lain. Persentase kadar samanya banyak sekali, itu ketahuan nyontek, ya. Maka dari itu jangan coba-coba nyontek, gitu. Oke. Mungkin begitu saja untuk hari ini. Kita mengulang tarkib bayani wasfi. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, dan kurang paham, silahkan tanyakan di grup tugas nahunya Akademi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.